Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Miftahudin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG Daljab pada peserta didik fase B kelas 4 pembelajaran 6 materi mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita belajar, rapikan dulu duduknya. Posisinya diatur sedemikian rupa supaya kalian bisa duduk dengan nyaman ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat dulu teman kalian, ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang? Suci, yang tidak hadir itu Suci, siapa lagi? Maria, Andika, jadi 3 orang ya. Windansi, jadi 4 orang yang tidak hadir ya. Jadi 4 orang yang tidak hadir. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak mana? Hamka ya? Sok. Sok, Alfi, dipimpin untuk berdoa. Selanjutnya kita baca surat At-Takasur sama-sama ya. Sebagai pembiasaan sebelum melaksanakan pembelajaran. Tahu sama-sama. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat ya. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang akan kita bacakan ini, kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Diberikan selalu kesehatan. Amin. Dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shalawat syifa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, sebelum Bapak membuka dengan materi yang baru, Bapak mau nanya dulu nih. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Hamka? Tentang sholat Jumat, terus sholat duha dan sholat tahajud. Coba Bapak mau ngetes apakah niat dari ketiga sholat ini masih hafal atau enggak ya? Niat sholat Jumat 1, 2, 3. Alhamdulillah masih ingat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin ya. Ada yang tahu atau ada yang sudah hafal surat At-Tin? Sudah hafal? Coba, berapa orang yang sudah hafal? Yang di rumahnya suka ngaji sore nih, sudah sampai surat At-Tin belum? Belum ya? Belum. Nanti kita akan belajar tentang surat At-Tin. Terutama belajar surat At-Tin ini, tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Mahrojnya, terus kemudian tajwidnya ya, panjang pendeknya itu harus benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harapkan kalian bisa memahami
makna surat At-Tin. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Nah, baiklah. Kita yang pertama dulu, kita baca surat At-Tin. Dibuka juz amanya. Surat At-Tin. Tahunnya sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Coba barisan ini dulu. Bismillah aja sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus dan sepertinya sudah pada hafal ya. Udah hafal belum? Nah, itu tentang membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Materi yang kedua yaitu tentang makna dari surat At-Tin ya. Ada yang tahu At-Tin itu artinya apa? Buah tin. Kalau ayat pertama wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, pada kali ini kita akan belajar atau belajar tentang makna dari surat At-Tin. Bapak akan menampilkan video, nanti sekalian pahami ya. Sudah itu kita akan membuat game ya. Kita baca dulu arti dari surat At-Tin ya. Dibuka dulu itunya, juz amanya. Kita baca arti dari surat At-Tin. Sama-sama. Udah ada? Dari ayat 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang kita ke game ya. Sama Bapak akan diatur setiap kelompoknya ya. Bapak mengatur setiap kelompok ini berdasarkan dari keragaman cara kalian mengerjakan tugas ya. Makanya tidak ada yang protes ya. Coba kelompok Hamka di sini. Udah? Di sini, baris di sini. Cara main gamenya seperti ini ya. Bapak telah menyediakan jawaban yang sudah ditempel di board. Nah, setiap kertas ini ada 5 soal ya. Jadi setiap kelompok itu mengerjakan 5 soal. Caranya seperti ini. Nah, siswa yang pertama, Hamka, siswa yang pertama begitu dimulai mengisi soal yang pertama. Jika susah atau tidak bisa menjawab, maka Hamka, siswa yang paling depan itu cepat lari ke belakang. Jangan dulu mengisi yang kedua, ya. Nah, sudah itu orang berikutnya mengerjakan yang nomor 1 yang belum dikerjakan gitu. Jadi kalau susah, kalau tidak dikerjakan, jangan langsung ke soal yang kedua. Tetapi muter dulu ke belakang, antri gitu ya. Dan seterusnya sampai ini selesai. Jadi kelompok yang duluan bisa menyelesaikan soalnya itu akan mendapat poin lebih ya. Dan setelah nanti akhir akan dihitung
poinnya. Yang benar berapa, yang salah berapa, gitu ya. Sudah siap? Nah, jawabannya di luar ya. Jawabannya di luar ya. Yang ke depan hanya yang ya barisan bukan, orang yang di depan aja ya. Dalam hitungan 1 2 3. Kembali ke tempat duduknya. Yang pertama kali selesai itu kelompok Al-Ikhlas. Tepuk tangan. Yang kedua kelompok Al-Insyirah. Mana? Nah. Yang ketiga kelompok Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah? Yang keempat terakhir kelompok An-Nas. Kita periksa dulu ya. Soal pertama. Quran surat At-Tin termasuk ke dalam surat Makkiyah. Benar. Ini yang kedua. Sama Makkiyah. Makkiyah. Ini Makkiyah. Betul berarti ya. Soal kedua, ayat ke-7 surat At-Tin berbunyi. Coba. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal wa amilus solihati ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Betul. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bukan kama, fama harusnya betulin aja lah. Fama yukadzibu betul. Fama yukadzibuka ba'du betul. Fama yukadzibu betul. Yang ketiga, soal yang ketiga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Betul. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Betul. Sesungguhnya kami telah menciptakan dalam sebaik-baiknya. Betul. Sesungguhnya kami telah menciptakan dalam betul. Soal nomor 4. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk atau sempurna ya. Sebaik-baiknya betul, sempurna juga betul ya. Ini betul. Ini betul. Ini betul. Ini betul. Sebaik-baiknya. Ya. Soal yang terakhir. Setelah diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia bisa menjadi rendah karena Allah Subhanahu wa taala. Salah. Karena apa? Kan di ayat sebelumnya dijelaskan manusia itu diciptakan dalam apa? Kemudian Allah mengembalikan ke dalam dengerin dulu. Kemudian Allah membalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jawabannya, setelah diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia bisa menjadi rendah karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Harusnya ya. Karena apa ini? Ke tempat serendah-rendahnya. Kurang tepat, tidak tepat.
ke tempat yang serendah-rendahnya, tidak tepat. Tidak beriman dan tidak mengerjakan kebajikan. Ini betul. Tepuk tangan siapa ini? Ini kelompok apa? Al-insyirah. Al-insyirah. Ini Al-Fatihah. Ini Al-Ikhlas. Ini An-Nas. An-Nas. Ini 80. Ini 80. Ini 80. Jadi An-Nas mendapat nilai 80. Kelompok Al-Ikhlas mendapat nilai 80. Al-Fatihah 80. Al-Insyirah 100. Tepuk tangan. Nah, jadi sama Bapak simpulkan ya, dari pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama belajar tentang membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Kedua, tentang makna surat At-Tin. Kesimpulannya, di dalam surat At-Tin ini, Allah menjelaskan ada dua nama buah yang sangat baik untuk manusia, yaitu buah. Ada dua tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Sok, KM pimpin doa. Surat Al-Fatihah sama-sama ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.